Bab 476. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Perang belum berakhir. 500 orang dalam pasukan Blood Carnival selamat dan melawan. Itu adalah tingkat perlawanan yang putus asa. Kita harus bertahan. Apakah itu karena mereka tidak ingin mati? Jika mereka mati, mereka akan kehilangan item dan XP. Jangan mundur. Dorong dengan kuat. Petik 2. Ada kurang dari 20 musuh. Kuras stamina mereka. Perlawanan dan moral dari Blood Carnival secara bertahap tumbuh. Seekor tikus yang didorong ke sudut oleh kucing, anggota itu merasakan tekanan. Dalam keadaan ini, Grit masih tenang. Dia tidak merasakan sedikit pun ketegangan. Dia bahkan memutuskan untuk meninggalkan medan perang. Grit turun dari langit dan berkata, "Lawel, ikut aku dan Euphemina untuk bertemu Raja Water Clan." Lawel menanggapi dengan tidak mau. "Haruskah kamu bertemu dengannya sekarang? Perang belum berakhir. Apakah perlu untuk meninggalkan posisimu dan membahayakan teman-temanmu?" Petik 2. Meksong, Raja Water Clan, hanya meninggalkan kamar tidur sekali, setiap 3 hari. Saat ini saatnya. Jika tidak sekarang, kita harus menunggu 3 hari lagi, sebelum kita bisa bertemu dengannya. Oh, di samping itu, sistem memblokir siapapun untuk menyerang kamar tidur Raja. Lawel mengerutkan kening, karena penjelasan Euphemina. Raja terjebak di kamarnya sepanjang hari. Bahkan sekarang, saat ada perang. Dia kehilangan akal, ketika sang putri meninggal. Sudah bertahun-tahun, sejak dia berhenti peduli tentang kerajaan. Menyedihkan, seseorang yang tidak memiliki kualitas seorang raja, terlahir di atas tahta dan sekarang meninggalkan kerajaannya. 3 hari adalah waktu yang lama. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan ini secara langsung terkait dengan keuntungan dan kerugian material. Pada akhirnya, Lawel memutuskan untuk meninggalkan medan perang dengan Grit. Bukankah itu berbahaya bagi kolega mereka? Grit menepuk bahu Lawel. Tidak perlu khawatir, Piaro dan Asmopel ada di sini. Aku sangat menyadari kekuatan mereka berdua. Piaro bernilai 1000 orang dan Asmopel kuat seperti anggota Overgearet. Namun, anggota Overgear lelah. Terlalu banyak musuh. Ada 6 player kemajuan ketiga masih hidup. Aku ingin tahu, apakah anggota Overgearet bisa bertahan sampai Piaro menghabisi musuh? Lawel khawatir. Itu adalah kekhawatiran yang wajar. Ini bukan kepribadian asli Lawel. Bergantung pada situasinya, dia bahkan bisa membuang rekan-rekannya. Lawel adalah tipe orang yang kejam. Tapi sekarang, tidak lagi. Lawel, kamu berubah seperti aku. Grit merasa baik dan menepuk kepala Lawel. Yakinlah, keterampilan Asmopel tidak serendah itu. Faktanya, Grit juga meremehkan Asmopel sampai dia melihat statistik Asmopel yang telah pulih sepenuhnya, dengan Grit Lord's Sword. Dia melihat Asmopel pada tingkat yang sebanding dengan peringkat teratas di Overgearet. Ya, itu meremehkan. Kekuatan nyata Asmosvel yang ditemukan Grit. Dia tepat di sebelah Piaro. Itu di atas Grit. Asmopel bahkan memiliki potensi yang tak terbatas. Grit sekali lagi menggigil, ketika dia mengingat karakteristik unik Asmopel, Grit Talent Matur Latte, dan Determination the Number 2. Kraugel suatu hari nanti akan melampaui Piaro. Asmopel mungkin bisa naik di atasnya juga. Luar biasa, satu prajurit sangat kuat. Aku bukan seorang prajurit. Aku kapten dari divisi Magic Knight Overgearet di bawah kendali langsung Duke Grit. Aku akan mati, karena seorang prajurit. Sangat memalukan. Petik 2. Asmopel pernah menjadi swordsman terhebat berikutnya setelah Piaro. Dia disebut pilar kekaisaran, tapi tidak pernah merasa frustrasi seperti sekarang. Itu karena musuh terus memperlakukannya sebagai seorang prajurit, setelah wanita bernama White memanggilnya lelaki biasa. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak dia menjelaskan. Pasukan Blood Carnival tidak mendengarkan kata-kata seorang prajurit. Mereka sibuk mencari cara untuk hidup. Seorang petani dan seorang prajurit sangat kuat. Berapa banyak monster yang hadir di Raidan? Tidak, aku bukan seorang prajurit. Bagaimana Grit bajingan itu membesarkan tentaranya? Sialan, aku tidak akan pergi dekat Raidan, selama sisa hidupku. Petik 2. Apakah Asmopel pernah memiliki kesempatan untuk bertindak, sejak melayani Duke Grit? Tidak. Pertama, dia bahkan tidak bisa melangkah di atas panggung untuk menunjukkan keahliannya. Namun, kali ini, dia memiliki panggung yang sempurna. Asmopel tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia ingin diakui oleh Duke Grit. Tapi, tidak peduli seberapa gagah dia ketika membunuh musuh, dia diperlakukan sebagai prajurit sampai akhir. Bagaimana jika tuanku salah paham, dan mengira aku hanya seorang prajurit? Seokeok. Asmopel gelisah dan dengan cepat membunuh musuh. Player kemajuan kedua, serangan mereka yang kuat dan terkendali secara efektif dihindari, dan dia melakukan serangan balik yang fatal. Tindakan Asmopel sudah cukup untuk membangkitkan kekaguman anggota Overgearet. Asmopel sekuat ini. Aku pikir, dia hanya seorang NPC yang berspesialisasi dalam pelatihan militer di barak. Sangat kuat. Cara untuk menggambarkan kekuatannya, adalah kecepatan Faker dengan kekuatan serangan Pick Sword, tanpa cooldown yang panjang.
Itu sebanding dengan Piaro, Grid, dan Kraugel, yang mengalahkan musuh dengan kekuatan. Petik 2. Tapi, dia diperlakukan sebagai seorang prajurit. Anggota Overgearet tertawa, ketika mereka menyaksikan Asmopel yang kuat. Suasana medan perang berubah. Eufemina menggambarkan Siren sebagai sumur. Kerajaan itu memiliki populasi hanya 200.000. Itu terletak jauh di laut dan tidak ada pertukaran dengan negara lain, dan hanya tahu budaya mereka sendiri. Sebagian besar penduduk Water Clan berpikiran sempit dan malas. Mereka memiliki sudut pandang yang sangat sempit dan tidak bergairah. Bagi mereka, ini adalah seluruh dunia. Kesederhanaan ini terasa enak. Mereka yang mendambakan perkembangan atau perubahan jarang terjadi, dan Raja Mexong adalah sama. Faktanya, sebagian besar Water Clan tidak peduli, apakah raja memerintah kerajaan atau tidak. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lingkungan yang terisolasi menciptakan orang-orang yang stagnan. Orang-orang yang mandek, melahirkan seorang raja yang tidak kompeten. Apa kerajaan? Itu benar-benar bercampur aduk. Petik 2 tanda tanya petik 2. Eufemina membuat ekspresi aneh di kalimat Lawel. Itu karena, kata itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Satisfy. Grid bingung. Lawel, kapan kamu belajar mengatakan itu? Aku sudah belajar bahasa Korea, agar bisa mengenalmu dengan baik. Bahasa ini sangat ilmiah dan mudah dipahami. Dikombinasikan dengan pengetahuan cemerlang yang aku warisi dari kehidupan pertamaku, aku telah menguasai bahasa Korea hanya dalam 4 hari. Jadi, pepatah ini adalah sesuatu yang kamu pelajar. Lebih efisien untuk menyampaikan maknanya, dengan mempelajari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga tahu kata, Emgunjin. Itulah kondisi aku saat ini. Ketat, pekerja keras, tulus. Emgunjin mengambil huruf pertama dari ketiganya kata-kata untuk menjadikannya bentuk yang disingkat. Petik 2 petik 2. Lawel bukan calon imigran Korea. Pada saat kompetisi nasional pertama, dia bukan anggota Overgearet dan melewatkan kesempatan untuk membeli tanah di dekat bangunan Grid. Meskipun demikian, dia adalah orang pertama yang menguasai bahasa Korea, membuat Grid merasa terkejut. Lawel bertanya pada Eufemina yang masih bingung. Mexong sedang berduka atas kematian putri. Tapi, aku mendengar, ada 3 pangeran lainnya. Bagaimana dengan mereka? Pangeran kedua Nuong sangat malas. Dia menggunakan energi minimum untuk makan dan tidur. Di sisi lain, pangeran pertama Paung dan pangeran ketiga Gulong rajin. Tidak seperti penduduk Water Clan biasa, mereka memiliki ide-ide radikal. Tapi mereka masih tidak bisa keluar dari batas terlahir di Water Clan. Mereka ingin menghalangi Siren dari bahaya, dengan mengisolasinya dari manusia lagi. Mereka tidak bermimpi mereformasi Siren. Yah, mereka setidaknya lebih baik daripada ayah mereka. Aku mengerti pikiran mereka. Dari posisi Water Clan yang tidak bersalah, aku juga tidak ingin berinteraksi dengan manusia serakah. Lawel mengangguk, ketika mereka berjalan menyusuri koridor. Dia tenggelam dalam pikirannya. Apalagi yang ia rencanakan. Grid dan Eufemina dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan akan menanyainya. Mari kita ubah raja. Lawel mengungkapkan ide yang keterlaluan. Raja ke-35 Siren, Mexong. Dia adalah orang yang memperoleh tahta, karena dia adalah putra tertua. Seperti kebanyakan raja, dia tidak melakukan banyak hal untuk kerajaan. Dia hanya menjaga kesehatannya sendiri, menggunakan otoritas raja. Matanya mati, seperti ikan busuk, tanpa motivasi apapun. Dia duduk di atas tahta dan menyambut parti Grid. Jika bukan karena kamu, saat ini, Siren akan dihancurkan bukan? Aku akan mengucapkan terima kasih atas nama orang-orang. Kompensasi dapat diperoleh, jika kamu pergi menemui utusan Myong. Sikapnya terhadap pahlawan kerajaan, sangat lemah. Grid kesal, meskipun menerima deskripsi Mexong lebih dulu. Saat Lawel hendak memberi nasihat pada Grid yang cemberut, tentang bagaimana harus bertindak. Pertama-tama, keluarkan pantatmu dari kursi mutiara itu. Selanjutnya, bangkit dari tempat dudukmu dan berjalan di depanku. Lawel menutup mulutnya. Grid menatap Mexong dengan mata yang mengintimidasi. Lalu, tundukkan kepalamu. Katakan terima kasih, karena telah menelantarkan bangsamu dan keluarga kerajaan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mexong meragukan telinganya. Dia adalah seorang pangeran sejak dia lahir, dan kemudian menjadi raja. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Para prajurit berbaris di sisi kiri dan kanannya membuat ekspresi tercengang. Mereka tidak bisa segera mengatasinya, karena tidak ada rasa realisme. Ada keheningan yang canggung dan Grid berbicara lagi. Turun. Grid awalnya berharap untuk bersekutu dengan Siren. Sektor militer dan komersial akan berkembang ke arah yang positif, di bawah pertukaran timbal balik. Tapi sekarang, gagasan itu telah berubah. Dia menilai jika tidak ada nilai dalam membangun aliansi dengan Siren saat ini. Jika itu masalahnya, aku akan menaruh Siren di bawah kakiku. Jika dia menjadi raja, dia akan mampu menghasilkan lebih dari perusahaan menengah. Grid mendengar ini dan bermimpi menjadi raja. Benar sekali. Awalnya, dia hanya ingin menjadi kaya. Tapi, sekarang berbeda. Terbaik. Sebagai Tuan Overgearet yang mengumpulkan orang-orang terkuat di setiap bidang, dia ingin menjadi seseorang tanpa kekurangan.
Ini adalah keinginan alami. Secara khusus, lebih banyak pemain bermimpi menjadi yang teratas dalam game, di mana PvP disorot. Grid memenuhi syarat untuk memiliki mimpi seperti itu. Raja Siren akan melayaniku mulai sekarang. Jika kamu tidak merespons, aku akan menindasmu dengan paksa. Grid sekali lagi mendorong Maxong yang tidak percaya. Lawel tersenyum. Sekarang, dia pandai merawat dirinya sendiri. Dalam hal orang dan karakteristik geografis, Siren adalah negara yang mudah dikelola. Lebih baik untuk mendapatkannya, bahkan jika diperlukan pendarahan. Lawel merasa jika Grid berkembang setiap hari.